Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi semuanya. wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi di hari Minggu. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan sebuah materi masih dengan buku yang sama, yaitu di buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Nah, pada kesempatan pagi ini akan saya bahas sebuah bab yang berisi tentang kalau Anda ingin mencari kesalahannya, ini caranya. Ada sebuah cerita, sebut saja dia WD ya. Sebut saja dia WD dari suatu perusahaan X. Nah, perusahaan X ini merupakan sebuah perusahaan kontraktor yang menangani proyek di sebuah gedung untuk membangun sebuah gedung. Nah, perusahaan X ini mengalami kendala karena salah satu vendornya atau salah satu unsur dari pembuatan perusahaan ini ada yang kurang beres, yaitu tidak tepat waktunya dalam dalam memenuhi kebutuhan di proyek tersebut. Nah, sebut saja si vendor ini namanya si A atau si AB. Nah, ketika itu si WX ini tadi dia mendatangi si AB ini untuk mencari permasalahannya. Kenapa si AB ini dia telat dalam mengirimkan barang sehingga akan memungkinkan terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan proyek dan berakibat kerugian yang sangat besar. Nah, ketika si WX ini mendatangi si AB ke kotanya, dia tidak langsung serta-merta menanyakan kesalahannya. Kenapa barang yang kamu kirim itu bisa telat? Karena ini nanti akan berakibat fatal pada keberlangsungan proyek perusahaan ini. Tetapi si WX ini dia bercerita, dia bercengkrama dengan si AB ini, si pemilik vendor atau barang yang diperlukan di perusahaan tersebut. Dia bercerita tentang keluarganya, tentang kehidupannya, sehingga si AB pun ini dia terpancing untuk menceritakan mengenai perusahaannya, bahwa dia mempunyai perusahaan dan sering menangani proyek yang besar dan menghasilkan proyek yang bagus. Nah, ketika membicarakan hal tersebut, si AB pun dia merasa sadar karena pada saat menangani proyek di tempat si WX ini, dia mengalami keterlambatan yang berakibat fatal pada perusahaan yang dia tangani tersebut. Nah, setelah perbincangan tersebut, si AB ini, si pemilik vendor ini, dia mulai tersadar akan kesalahannya dalam keterlambatan dalam mengirim produk ke proyeknya si perusahaan WX ini. Nah, dari sini dapat kita pelajari bahwa ketika kita mau menggali kesalahan seseorang, itu tidak harus kita berbicara kenapa kamu gini-gini terus ditanyain, karena ketika kita bertindak semacam hal tersebut, itu kemungkinan besar yang terjadi bukan penyelesaian masalah, tetapi akan menambah konflik yang terjadi di kedua belah pihak. Karena permasalahan itu terjadi bisa saja karena ada kendala atau karena ada permasalahan lainnya. Nah, sehingga ketika kita ingin seseorang itu mengakui kesalahannya, kita bisa memberikan pujian kepada mereka, yaitu dengan cara si WX tadi mendekati si AB ketika dia mulai masuk dalam perbincangan yang menyenangkan tersebut. Dia mulai memuji tentang karirnya sehingga dia merasa sadar kalau dia pada saat itu memiliki kesalahan terhadap kerjasama yang sedang mereka tangani. Nah, ada satu cerita lagi ini dari teman saya. Nah, dia pada waktu dekat itu mengikuti 2 lomba. Nah, pada lomba yang pertama dia kemungkinan melakukan sebuah kesalahan sehingga dia tidak berhasil memenangkan dalam lomba tersebut. Nah, ketika dia tidak
memenangkan lomba tersebut, dia merasa kalau dia gagal, dia tidak mampu memenangkan dalam lomba tersebut. Nah, apa yang dilakukan teman-temannya dan juga gurunya? Nah, teman-temannya dan juga gurunya itu tidak serta-merta menyalahkan kamu harusnya itu gini, harusnya itu gitu, tidak. Tetapi dia mengingatkan kembali apa yang telah dia peroleh. Kamu itu pernah menjuara ini loh, kamu tuh sebenarnya itu bisa, cuman karena kamu itu hanya kurang konsentrasi atau sedikit ada tekanan. Jadi untuk lomba selanjutnya kamu bisa seperti ini. Jadi ketika kita mau mengungkapkan kesalahan orang lain itu tidak selalu menyalahkan, tetapi kita coba untuk sedikit memuji apa yang telah dia lakukan, sehingga lama-kelamaan orang tersebut sadar akan kesalahan yang dia lakukan dan melakukan introspeksi diri. Nah, dari pengalaman tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam menangani suatu apapun itu tidak harus dengan suatu suatu tindakan yang tidak menyenangkan, tetapi bisa dengan sesuatu yang menyenangkan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Evi. Terima kasih.